見してあげる。うわっ、いつもありがとう、美人のテシア様。そろそろ次の段階か。Kini mereka semua telah berkumpul di ruang keluarga, bersiap menyaksikan apa yang dimaksud Vincent tadi. Arthur berdiri di depan, bersiap untuk membantu Lilia dan Elle dalam latihan ini. Bagus. Sekarang, aku ingin kalian bernapas mengikuti arahanku, ucap Arthur sambil memegangi punggung mereka berdua. Naga Sylvie juga ikut membantu. Waktu terbaik untuk merasakan mana adalah saat bernapas perlahan, dalam tempo yang tepat. Semoga penjelasanku cukup mudah dimengerti oleh mereka, gumam Arthur dalam hati. Langkah pertama dimulai, bernapas dengan cara spesial. Vincent terlihat sangat antusias, menyemangati mereka dari belakang. Berbeda dengan Alice dan Tabitha yang masih tampak ragu dan belum sepenuhnya yakin. Dengan cara spesial, tanya Lilia kebingungan. Aku bisa bernapas dengan mudah, seru Elle penuh percaya diri. Arthur tersenyum mendengarnya. Ini bukan hanya soal bernapas, Elle. Tapi jika kau bisa melakukannya, kau bisa menjadi sekuat kakakmu ini, ucap Arthur sambil menepuk pundak adiknya dengan penuh kasih sayang. Ellie menatap Arthur penuh semangat. Kuat seperti kakak, serunya sambil mengangkat tangan kecilnya ke atas. Sylvie tersenyum melihat kekonyolan Elle. Kuharap dia bisa memahami arahanku, pikir Arthur, sambil mengamati keduanya dengan harapan besar. Arthur terlihat fokus saat memandu Lilia dan Ellie. Ia memejamkan mata, merasakan aliran mana mereka. Bernapaslah seperti ini, ucap Arthur dengan tenang. Ambil napas dalam dari hidung, dan keluarkan perlahan. Saat tidak bisa lagi, buka mulut dan hirup lagi. Lilia sedikit malu saat Arthur menyentuh punggungnya, namun ia berusaha tetap fokus. Mereka mengikuti instruksinya. Lakukan dengan perlahan, dan ulangi 15 kali. Lanjut Arthur, sambil melakukannya bersama mereka. Setelah beberapa saat, mereka memejamkan mata seperti yang diminta. Lilia dan Ellie terlihat sedikit kebingungan, namun perlahan, cahaya putih mulai muncul di sekeliling mereka. Vincent mengamati dengan penuh harapan, percaya bahwa ini akan berhasil. Elle berkata, "Aku melihat cahaya, tapi sekarang menghilang." Arthur menjawab dengan senyum, "Itu karena kau menghentikan pernapasanmu. Cobalah lagi." Lilia sedikit kecewa, "Aku tidak bisa melihatnya. Apa ada yang salah?" Arthur menenangkannya, "Tidak ada yang salah. Ini memang sulit karena orang tuamu bukan penyihir." Tabitha bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Arthur?" Mengajari anak-anak untuk menjadi penyihir belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya itu terjadi secara alami. Arthur menjawab, "Metode ini pernah berhasil untukku saat aku kecil. Aku yakin ini bisa membantu mereka juga." Setelah mendengar penjelasan Arthur, Tabitha setuju untuk melihat apakah itu berhasil. Arthur berkata, "Kalian akan merasakan sedikit panas, tapi terus bernapas seperti yang sudah aku ajarkan." Secara perlahan, tubuh Elle dan Lilia tampak sedikit transparan, menunjukkan bahwa Arthur sedang menyalurkan mana kepadanya. Arthur fokus mengalirkan inti mana ke tubuh Lilia dan Elle. Lilia merasa senang karena akhirnya bisa melihat serpihan mana dalam dirinya. Elle pun merasakannya, "Ini sangat cantik," katanya dengan senyuman, melihat serpihan mana putih dalam tubuh mereka. Arthur kemudian berkata, "Sekarang gabungkan inti mana itu. Anggap saja cahaya itu temanmu dan akan bahagia jika bersama. Bisakah kau melakukannya, Elle?" "Oke," jawab Elle dengan penuh semangat. Setelah itu, Arthur menghela napas, tampak kelelahan. Keringat mengalir deras di wajahnya. "Hanya sejauh ini yang bisa aku lakukan hari ini. Tahap pertama penggabungan inti mana sudah selesai," katanya pelan. Tabitha dan Vincent segera mendekat. Tabitha terlihat sangat bahagia, lalu bertanya, "Jadi bagaimana? Apakah Lilia bisa menjadi seorang penyihir?" Vincent juga tampak penasaran. Arthur menjawab, "Itu akan memakan waktu beberapa tahun, tapi jika aku terus membantu setiap hari hingga mereka bisa mandiri, Lilia seharusnya bisa menjadi seorang penyihir tanpa masalah."
Ucapan Arthur terpotong ketika Tabitha memeluknya erat. Maaf karena telah meragukanmu. Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Karena kamu, anakku punya peluang yang tak bisa kami berikan karena kami bukan penyihir. Ucap Tabitha sambil menangis haru. Lilia tampak bahagia melihat ibunya, perasaan putus asanya perlahan memudar. Namun dia kemudian menyadari sesuatu, dan ternyata ayahnya berada di sampingnya dengan berlinang air mata. Adegan berpindah. Terlihat Arthur yang sedang berlatih dengan semangat bersama Sylvie yang selalu setia menemaninya. Kini hidup terasa lebih menyenangkan baginya. Setiap pagi, ia melatih Lilia dan Elle agar mereka bisa lebih dekat dengan kebangkitan sebagai penyihir, lalu melanjutkan latihannya sendiri di halaman rumah. Keringat mengucur deras saat ia mengasah pengendalian elemen es miliknya. Tatapannya tajam, penuh ambisi untuk masa depan. Suasana berganti ke meja makan. Semua sedang menikmati hidangan dengan wajah ceria. Sylvie kembali mencuri daging seperti biasanya, membuat semua tertawa, termasuk keluarga Vincent Helstea yang hadir bersama mereka. Tawa Elle yang riang semakin menyemarakan suasana. Arthur memperhatikan mereka satu persatu, sorot matanya hangat. Meski ia tidak sabar menjadi lebih kuat, ia sadar bahwa momen kebersamaan seperti ini tak akan berlangsung selamanya. 2 bulan kemudian, di teras rumah, seseorang terlihat mondar-mandir. Ternyata itu Arthur. Ia tampak gugup, menunggu tamu yang sangat ia rindukan. Tak lama, Ray dan Alice datang menyusulnya. Kau pasti senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan Twin Horn-nya? Sudah lama kita tidak bertemu mereka, ucap Alice pada Reynold. Ray menimpali sambil tersenyum. Menurutku, bukan aku saja yang merasa begitu, sambil menunjuk pada Arthur. Arthur dengan cemas menunggu kedatangan Twin Horn. Sylvie yang kini tubuhnya lebih besar melompat ke bahu Arthur. Arthur tersenyum. Sylvie, kupikir kau sudah terlalu besar untuk naik di bahuku lagi, ucapnya pelan. Sylvie terlihat sedikit malu. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Mereka datang, seru Arthur senang, lalu segera membukanya. Hai semua. Namun tiba-tiba, Angela menyerbu dan memeluk Arthur erat. Pelukan mendadak itu membuat Sylvie terlempar dari bahunya. Angela berkata sambil menangis, "Oh terima kasih Tuhan. Kau pasti melewati banyak hal untuk anak seusiamu." "Angela, aku nggak bisa bernapas," ucap Arthur tercekik. Namun wajahnya memerah berada di antara kedua melon Angela. Durden kemudian menepuk bahu Angela dan membuatnya menoleh. Angela tersadar dan buru-buru melepaskannya. Wajahnya merah. "Astaga, di mana sopan santunku? Maaf aku sedikit emosional," ucapnya sambil mundur. Arthur yang hampir jatuh ke belakang ditahan oleh Sylvie. "Durden, kau nampaknya jadi tambah besar," ucap Arthur dengan wajah memerah. Efek dari pelukan melon, Angela masih terasa di pipinya. Durden menangis, air mata jatuh di pipinya. Kenangan lama kembali muncul di benaknya, tentang kehilangan dan rasa sakit yang sempat mereka hadapi bersama. Dia tak bisa menyembunyikan air matanya. Namun ia tersenyum, ia mengelus kepala Arthur dengan lembut. "Bukankah kau juga begitu?" ucapnya, suaranya bergetar. Seseorang lain tampak berdiri di depan pintu, menyandarkan tubuhnya santai. "Bukankah tadi kita sepakat untuk menunjukkan wajah bahagia di depan anak ini?" katanya sambil tersenyum. Itu Adam, dengan tombak tergantung di punggungnya. Ia terlihat gagah seperti biasa. "Apa-apaan semua air mata ini?" sindirnya, berusaha menutupi emosi dengan sikap santai. Di atas kepalanya, tali busur terayun meraih lehernya. Ternyata itu Helen. Helen menariknya ke belakang menggunakan tali busur itu. "Abaikan saja si bodoh ini," ucapnya lembut sambil tersenyum ke semua orang. "Kami semua sangat senang bisa bertemu denganmu lagi, Arthur." Adam yang terikat busur masih berjuang melepaskan dirinya. "Jadi aku pria jahat karena tidak menangis?" keluhnya, setelah berhasil membuka lilitan busur Helen. "Bukan salahku, aku cukup dewasa untuk menahan emosi." Tiba-tiba seseorang muncul dari luar rumah,
berlari cepat ke arah Arthur. Dua pedang terikat di pinggangnya. Ia langsung memeluk Arthur erat-erat. Semua anggota Twin Horn terdiam, terkejut. "Jasmine," gumam Arthur. Jasmine tak berkata apa-apa di awal. Ia hanya memeluk lebih erat. Maafkan aku, Arthur," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Jasmine, yang biasanya pendiam dan sangat dingin saat bertarung, kini menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Semua yang melihat momen itu tak kuasa menahan air mata. Di sudut ruangan, Reynold berdiri di samping istrinya. Ia berbisik pelan sambil tersenyum, "Nampaknya kita sudah kehilangan momen dramatis untuk masuk." Mereka hanya tertawa kecil, terharu, menyaksikan pertemuan menyentuh itu. Adegan berpindah ke keesokan harinya. Di sebuah kamar, terlihat Reynold sedang santai sambil menunggu Vincent, yang masih didandani oleh para pelayan. "Apakah kau yakin tidak perlu menyuruh penyihir untuk berjaga di bagian dalam?" tanya Vincent sembari bercermin. Reynold menjawab dengan tenang, "Tidak perlu. Kita punya Angela yang bisa membuat pelindung di sekitar rumah lelang dan Durden yang berjaga di pintu masuk. Kalau terlalu banyak penyihir yang berjaga, nanti orang-orang malah mengira kita sedang bersiap perang." Vincent tersenyum, merasa beruntung. "Aku benar-benar bersyukur. Dengan adanya Twin Horn, acara ini pasti bisa berjalan lancar." Reynold mengangguk. "Benar, Twin Horn sangat membantu. Karena mereka, aku bisa menyebarkan anak buah ke sekitar rumah lelang. Kita bisa menangani ancaman dari luar tanpa menimbulkan kepanikan di dalam. Tamu-tamu akan tetap merasa aman, dan rumah lelang tidak akan jadi target serangan." Reynold tertawa kecil setelah menjelaskan strateginya. "Semoga saja semuanya berjalan lancar," ucap Vincent, meskipun masih tampak sedikit cemas. Setelahnya, Vincent membuka pembicaraan soal Arthur. Ia menyebutkan bahwa anaknya itu baru-baru ini meminta sebuah pedang. Ia juga memuji Reynold, meski dikenal sebagai petarung tangan kosong, ternyata bisa mengajari anaknya soal ilmu pedang. Reynold kemudian menggeleng lalu menjelaskan, "Aku hanya memberinya pedang kayu saat itu. Umurnya baru 4 tahun. Sisanya, dia pelajari sendiri." 4 tahun. Vincent tampak terkejut. Rupanya masih ada saja hal yang membuatku tak habis pikir tentang anak itu. Reynold kemudian berkata, "Dia bilang padaku belajar secara otodidak. Tapi saat kami latihan bersama, kadang dia memancarkan tekanan aneh. Bukan sihir, lebih seperti dorongan tekad atau keyakinan." Vincent mencoba mencerna. "Tekanan?" "Iya, rasanya seperti insting yang ditempa dari puluhan tahun pengalaman bertarung. Seolah dia pernah menjalani ratusan duel sebelumnya," jelas Reynold pelan. "Ayolah, Rey. Umurnya saja belum cukup 1 dekade. Tidakkah kau terlalu berlebihan dalam memujinya?" ucap Vincent. "Mungkin kau benar. Tapi saat kami sparring, terkadang dia tiba-tiba tersandung atau gerakannya jadi kacau, seolah-olah dia tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri," jawab Reynold. Vincent tersenyum tipis sebelum menjawab, "Kalau itu, aku tahu penyebabnya." Reynold langsung terkejut dan melirik ke arah Vincent. "Kau tahu? Benarkah?" Vincent yang tampak percaya diri segera menjawab sambil menggerakkan tangannya. "Pubertas awal. Ayo kita turun saja. Semuanya sudah menunggu kita," ucap Reynold dengan wajah datar. Kini mereka terlihat sedang menuruni tangga. "Kalian berdua terlalu lama. Bagaimana bisa dua pria dewasa butuh waktu selama itu hanya untuk bersiap?" ucap Tabitha pada mereka berdua. "Wow, kalian semua terlihat hebat," kata Vincent sambil menatap mereka. "Ya, kini semuanya memang tampak sangat keren dengan kostum yang mereka kenakan. Mereka telah bersiap untuk menghadiri acara ulang tahun rumah lelang Helstea. Aku merasa bersalah telah membuat kalian mengenakan pakaian hitam dan putih. Kita semua adalah bagian dari penyelenggara acara, jadi aku tidak ingin kalian terlihat sama seperti para tamu. Tapi menurutku, keluarga Rey tidak perlu menyesuaikan pakaiannya dengan kita," ucap Vincent Helstea.
Tidak masalah. Aku malah tidak nyaman dengan pakaian berwarna cerah, jawab Alice sambil tersenyum. Sementara itu, Art tampak gugup dan kurang percaya diri. Berpakaian seperti ini membuatku sadar bahwa tak peduli apa yang kupakai, aku tetap terlihat seperti bocah imut. Aku hanya bisa berharap agar bisa tumbuh dewasa secepatnya, pikirnya. Naga Sylvie yang berada di dekatnya mendengar isi hati Art. Ia pun ikut terlihat gelisah. Baiklah, ladies and gentlemen, seru Vincent sambil berjalan bersama mereka dengan senyum lebar. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kereta sudah menunggu di luar. Vincent mempersilakan semuanya untuk segera bergegas. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundak Arthur. Ternyata itu adalah Vincent. Kudengar latihan putriku berjalan lancar, ucap Vincent, menanyakan perkembangan latihan anaknya pada Arthur. Art pun tersenyum dan menjawab, jika dia terus berlatih seperti ini, dia pasti bisa bangkit dan masuk Akademi Sirius pada usia yang normal. Vincent tampak tenang mendengar itu. Sekali lagi, terima kasih, ucapnya. Aku hanya melakukan apa yang sudah kita sepakati. Aku sudah tak sabar menantikan barang-barang di rumah lelang nanti, ujar Arthur sambil kembali berjalan bersama Vincent. Suasana pagi yang cerah menyelimuti kediaman keluarga Halsey. Kini, mereka semua telah berada di luar rumah. Di bagian depan, terlihat keluarga Vincent dan Reynold yang berjalan lebih dulu. Tak jauh di belakang mereka, kelompok party Twin Horn bercanda dan saling menggoda, membuat suasana menjadi lebih hangat dan akrab. Sedangkan Vincent dan Arthur menyusul dari belakang. Di tengah keramaian kota, sebuah kereta naga melintas dengan anggun. Di dalamnya, terdapat keluarga Vincent dan keluarga Reynold, yang sedang dalam perjalanan menuju acara ulang tahun rumah lelang milik keluarga Halsey. Adegan berpindah ke dalam kereta. Di salah satu gerbong, terlihat Vincent yang sedang asyik membaca sebuah buku. Di sampingnya, duduk Alice dan Tabitha yang tampak sibuk berbincang sambil bercanda satu sama lain. Sementara itu, Lilia tersenyum hangat saat ia menunjukkan berbagai lokasi yang mereka lewati kepada Elle dan ayahnya. Sementara di kereta lainnya, di sana, party Twin Horn bersama Arthur tampak sedang berkumpul. Raut wajah mereka menunjukkan rasa penasaran yang besar. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah Arthur jatuh dari tebing waktu itu. Arthur pun mulai menceritakan semuanya tanpa ragu. Nak, aku tidak percaya kau harus melalui semua itu setelah jatuh dari tebing, ucap Adam dengan nada khawatir. Helen menyambung, mempertimbangkan semuanya, setidaknya kau berhasil mendapatkan kontrak. Itu hal yang bahkan petualang dan bangsawan pun jarang bisa miliki. Arthur tersenyum, ya, itulah kenapa dia begitu spesial untukku. Di sampingnya duduk seorang wanita cantik, Jasmine. Ia mendengarkan cerita Arthur dengan penuh perhatian, tanpa melewatkan satu kata pun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar saat kereta berhenti. Angela menoleh ke arah jendela. Sepertinya kita sudah sampai, ujarnya santai. Tak lama kemudian, dua orang pelayan datang menyambut mereka dengan senyum ramah. Selamat datang, ucap mereka bersamaan, membungkuk sopan. Arthur melangkah turun dari kereta, dan tak jauh di belakangnya, Sylvie mengikutinya. Art terdiam. Jadi ini, gumamnya pelan. Apa yang dilihatnya membuatnya terpaku. Sebuah bangunan yang luar biasa megah berdiri kokoh di hadapannya. Inilah tujuan mereka, rumah lelang Halsey, tempat perayaan ulang tahun ke-10 yang sangat dinanti. Bangunan itu tidak hanya besar, tapi juga sangat indah, dengan arsitektur mencolok yang menjadi ikon kota terabung Kairus. Eksteriornya unik, menyerupai pedang dan tombak yang bersilangan, simbol kekuatan dan keagungan. Perayaan ini bukan sekadar pesta ulang tahun. Ini adalah momen berharga yang ditunggu-tunggu oleh para bangsawan dan petualang. Sebuah kesempatan langka untuk melihat, dan bahkan membeli, artefak-artefak sihir yang selama ini disegel dan dijaga ketat, hanya dibuka untuk acara eksklusif seperti ini. Di dalam lorong utama bangunan, para anggota tim penyelenggara sibuk memberikan pengarahan. Mereka ingin memastikan semua berjalan lancar,
tanpa celah. Sementara itu, di sisi lain gedung, beberapa artefak dan barang sihir mulai dipersiapkan untuk dipamerkan. Arthur menatap sekeliling dengan takjub. Wah, banyak sekali inti mana beast, pikirnya dalam hati. Di depan matanya, deretan inti mana beast dengan berbagai ukuran dan warna terpajang rapi, masing-masing memancarkan cahaya magis yang memukau. Lalu pandangannya tertarik pada sesuatu yang lain. Apa itu? Gumam Art pelan, melirik ke arah sebuah patung misterius di dekatnya. Eksterior gedung ini memang luar biasa, tapi bagian dalamnya tak kalah mengesankan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, suara Vincent menggema memenuhi ruangan. Baiklah semuanya, hari ini adalah hari yang besar. Mari kita bekerja bersama dan pastikan tidak ada kesalahan. Serunya penuh semangat kepada seluruh bawahannya. Di area persiapan, terlihat Reynold yang tengah memberikan arahan serius kepada seluruh tim pengamanan. Di sampingnya, berdiri Adam, membantu memastikan semua sesuai rencana. Di kejauhan, Arthur memperhatikan ayahnya dengan penuh rasa bangga. Senang rasanya melihat mereka seperti ini, terutama ayahku. Ini sebuah perkembangan besar jika dibandingkan dengan dirinya yang dulu, ucap Arthur sambil tersenyum. Kau benar, jawab Helen yang berdiri di sampingnya, ikut tersenyum. Bagaimanapun juga, ayahmu adalah pemimpinnya. Helen melanjutkan, aku sendiri sudah banyak berkembang sejak menggantikan posisinya. Tapi jujur saja, aku masih belum bisa menandinginya. Nada suaranya tulus, penuh rasa hormat pada Reynold. Helen kemudian berpamitan. Ia harus segera bergabung dengan tim pengamanan yang dipimpin langsung oleh Reynold. Lalu terdengar suara lembut dari belakangnya. Arthur, kemari, panggil ibunya. Baik, Bu, jawab Arthur sambil menoleh dan segera menghampirinya. Ayo kita masuk ke dalam. Vincent dan ayahmu akan segera menyusul, ucap ibunya sambil mengajaknya menuju sebuah ruangan. Begitu mereka masuk, mata Arthur membelalak takjub. Ruangan itu begitu luas, seperti auditorium atau bioskop besar, didesain untuk menampung banyak tamu penting. Tempat duduknya disusun rapi dan elegan, lengkap dengan pencahayaan lembut dan interior yang memanjakan mata. Di bagian depan ruangan, terlihat seorang moderator tengah berlatih membawakan acara. Gerak-geriknya serius namun penuh percaya diri. Di sisi lain, terdapat area khusus yang diperuntukkan bagi para tokoh penting dari berbagai negara. Tempat duduk eksklusif itu dilengkapi dengan tirai dan kaca khusus yang menjaga privasi sekaligus memberikan pemandangan sempurna ke panggung utama. Arthur menatap sekeliling dengan rasa kagum yang sulit disembunyikan. Bahkan setelah menjadi raja dan hidup di antara keluarga kerajaan Elenoir, tempat ini masih bisa membuatku terkesan, ucapnya dalam hati. Setelah melihat ekspresi kagum dari Arthur, Tabitha pun tersenyum dan bertanya, "Jadi, Arthur, apa yang kau pikirkan tentang rumah lelang Helstea kami?" Arthur menjawab, "Kupikir, kata rumah tidak cocok untuk tempat seperti ini." Tabitha tertawa kecil, senang dengan jawabannya. "Ya, aku senang mendengarnya," ucapnya sambil tersenyum hangat. Tak lama kemudian, Lilia yang berada di dekat Arthur menyikut pelan lengan Arthur. "Tunggu saja sampai kau melihat ruangan khusus yang ada di atas," ucapnya penuh antusias. Tak menunggu lama, mereka mulai menaiki tangga menuju lantai atas, ke tempat yang dimaksud Lilia. "Selamat datang, Nyonya," sapa seorang pelayan yang membuka pintu untuk mereka. Langkah kaki mereka perlahan memasuki ruangan eksklusif itu. Begitu mereka masuk, ruangan tersebut menyambut mereka dengan kemewahan yang memukau. Pencahayaan lembut, dekorasi elegan, dan atmosfer yang begitu eksklusif langsung terasa begitu mereka masuk.